dalam Tuhan, kita akan melanjutkan pada bagaimana cara kita melihat kekayaan rohani dalam diri Yosua. Ya, sekarang bagian kedua adalah menyangkut akan nama Yosua itu sendiri, yaitu dari Yehova Hosea. Saya akan membawa kita untuk melihat daripada Bilangan pasal 13 ayat 4 sampai dengan 16. Nah, kalau kita melihat semua seperti ini, ada satu kesempatan dari setiap orang Israel, yaitu di mana kepala suku dari masing-masing bagian daripada orang Israel itu ada 12 suku, itu dipilih untuk apa? Untuk mewakili mereka untuk melihat negeri yang sudah Tuhan sediakan di depan mereka. Ya, sehingga apa? Dari suku, misalnya dari suku Ruben itu Syamua bin Sakur, dan seterusnya sampai dengan ada Kaleb dari suku Yehuda. Ya, itu kita bisa melihat dari ayat 6. Dari suku Yehuda Kaleb bin Yefune, dan kemudian dari ayat ke-8 ada dari suku Efraim Hosea bin Nun. Nah, pada ayat ke-16 ada sesuatu yang unik yang kita bisa lihat, yaitu apa? Di situ dikatakan bahwa itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Ya, jadi ada sebuah perubahan nama. Nah, ini apa artinya? Ya, bagaimana Hosea bin Nun dirubah menjadi Yosua? Apa pentingnya sebuah transformasi nama? Ya, coba kita renungkan ini. Yaitu Hosea artinya apa? Artinya keselamatan. Hosea keselamatan. Tetapi ketika dia ditambahkan dengan Yehova Hosea, itu akan menjadi Yehosua, yang artinya juga disebut dengan Yosua. Nah, ini adalah merupakan bagian dari perubahan nama atau transformasi nama dari yang diberikan Musa kepada Hosea, sehingga menjadi Yosua. Nah, Yosua itu artinya Tuhan yang ditempatkan di depan adalah keselamatan. Tuhan keselamatanku. Ya, jadi ini mau katakan bahwa bukan hanya Tuhan itu keselamatan. Ya, semua bangsa mungkin tahu bahwa Tuhan itu keselamatan, tapi bagaimana Tuhan mengambil bagian dalam keselamatan daripada orang Israel. Tuhan itu keselamatan. Ya, yaitu kita memperkenalkan Yud-He-Vav-He sebagai keselamatan kita. Nah, itu yang mau dimaksudkan di sini. Jadi, ini memasukkan Tuhan di dalam kehidupan si Hosea. Sehingga apa? Hosea ini berubah namanya menjadi Yosua karena ada implikasi masuknya nama Tuhan di dalamnya. Dengan memasukkan nama Tuhan dalam kehidupan Hosea, nanti kita melihat ada sesuatu yang terjadi dan luar biasa. Coba kita lihat di dalam bagaimana Tuhan yang nyata dalam kehidupan orang Israel. Pertama kita melihat, kalau kita melihat di dalam kehidupan Kaleb, itu kita bisa membaca di Bilangan pasal 13 ayat 30. Saya bacakan untuk kita. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Di sini dikatakan kita pasti akan mengalahkannya. Ada kata kita, dia punya keyakinan kita bersama akan bisa mengalahkannya. Tapi itu sedikit berbeda dengan Yosua ketika ada dalam Bilangan pasal 14, kemudian ayat 7 sampai dengan 9, dikatakan demikian. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baik. Jika Tuhan berkenan, Tuhan dulu yang menyatakan ya, jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Nah, kemudian ayat 9 dikatakan, janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab apa? Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedangkan Tuhan, Yud-He-Vav-He, menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini implikasi bagaimana jika seorang itu ada penamaan Tuhan di dalamnya, atau ada Tuhan yang hidup di dalamnya. Memberikan implikasi yang luar biasa. Nah, dia harus berkata, dia senantiasa akan berkata, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Artinya apa? Dalam segala sesuatu, Tuhan yang ditekankan. Bukan dari kebisaan kita, tetapi Tuhan yang ditekankan. Nah,
kita bisa melihat ketika Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai dengan 5 yang menyatakan tentang tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini Tuhan katakan ketika dia ada, dia menyampaikan firman Tuhan. Yohanes 15 ini, tinggallah di dalam aku. Artinya apa? Kita dimasukkan di dalam Tuhan, Tuhan dimasukkan di dalam kita. Jadi aku di dalam kamu, kamu di dalam aku, ya. Nah, lalu dikatakan ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, jadi kita harus mengambil tinggal di dalam Tuhan, dan aku tinggal di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Perspektif pada perjanjian lama adalah ketika Yosua itu hadir dengan nama yang ditransformasi, artinya menaruh Yud-Heh-Vav-Heh, Allah Israel, ke dalam dirinya Hosea. Ya, sehingga apa? Ketika dia pergi, dia tetap memegang nama Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ini adalah proses yang luar biasa di perjanjian lama. Ketika apa? Nama Tuhan itu dimasukkan di dalam diri orang yang mempercayainya. Nah, di dalam kita perjanjian baru, Tuhan akan langsung masuk dalam kita ketika kita percaya. Demikian juga kita harus tinggal di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita berbuah banyak, supaya kita memuliakan Tuhan. Ya, dalam segala pergumulan kita apapun juga, kalau Tuhan ada di dalam kita, Christ in me, ya. Jadi siapa saya? Bukan saya lagi. Karena apa? Kristus yang hidup di dalamku. Dikatakan I have been crucified with Christ. Saya sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Sehingga apa? Hidupku ini bukan aku lagi, ya, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, lalu dikatakan hidup yang sekarang aku hidupi ini di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Kristus. Ini kita dalam perspektif perjanjian baru. Dan itu yang nyata dalam kehidupan kita. Ketika kita harus menyatakan Tuhan harus tinggal dalam kita. Dan status kita jadi berubah. Kita bukan lagi sekedar orang biasa, tapi kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah warga kerajaan surga. Bahkan dikatakan bahwa apa? Kita umat kepunyaan Allah. Tidak sembarangan. Umat kepunyaan Allah itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Itu umat kepunyaan, milik pusakanya. Dan kita ini adalah kekasih-kekasih Tuhan. Dikatakan Tuhan katakan engkau seperti biji mataku. Bagaimana dia menjaga kita. Luar biasa. Karena apa? Ada Kristus yang hidup di dalam kita. Ada Yehova yang dimasukkan di dalam kehidupannya Hosea menjadi Yosua. Saudara, terakhir kita dikatakan sebagai the royal priesthood. Artinya apa? Imam-imam kerajaan sorga. Kita akan bersama memerintah dengan Kristus menjadi imam-imam di dalam kerajaannya. Adalah ketika kita setia melayani, kita ingin terus bersama dengan Tuhan. Kita membangun diri kita kuat di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih, menjadi refleksi bagi kita adalah ketika kita harus mempertanyakan, merefleksikan ini dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Tuhan sudah pasti masuk dalam hidup kita, karena ini menyangkut pilihan Tuhan atas hidup kita masing-masing. Ya. Tuhan pasti datang bersama-sama dengan kita. Itu sebuah fakta yang tidak bisa kita hindari karena kita pilihan Tuhan. Tetapi yang kedua, yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menghidupi Kristus yang masuk ke dalam kehidupan kita. Kita terus-menerus bersama dengan Kristus, bertumbuh di dalam Dia, terus-menerus mengenal Dia, Allah yang kita sembah. Sehingga apa? Sehingga seluruh hidup kita akan menyerupai Kristus. Disitulah Kristus menjadi andalan kita satu-satunya. Dan disitulah kita menyatakan bahwa hanya Kristus dalam hidup kita. Dan kalau Kristus dalam hidup kita, kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan saya mau katakan transformasi nama di dalam kehidupan kita saat ini adalah ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita dan mengubah kita untuk menjadi warrior of God, ya, orang-orang yang menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan seperti Yosua yang menjadi inspirasi kita pada saat ini. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita sehingga apa? Kita terus menghidupi Kristus dalam kehidupan kita.
Dan biarlah Tuhan dimuliakan dalam seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.